Jadi pada siang hari ini kita akan mempelajari bersama-sama materi pengantar SketchUp untuk aplikasi SketchUp, aplikasi permodelan tiga dimensi, khususnya aplikasi SketchUp. Nah, di kali ini tentunya sifatnya hanya pengenalan saja. Nanti akan lebih jauh lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya harap setelah perkuliahan hari ini tidak hanya mengikuti saja perkuliahan ini, tapi juga bisa dicoba lagi mengaplikasikannya, entah itu dengan meminjam laptop teman kah, atau saudara kah, atau coba di rental kah, atau apapun caranya, silahkan dipraktekkan lagi. Ya, karena kalau kalian hanya sekedar mengikuti saja, atau menonton saja, atau sekedar mencatat saja, tidak dipraktekkan, tentu itu akan kesulitan nantinya. Jadi saya harap semua bisa dipraktikkan sehingga hari ini saya rekam biar bisa kalian nonton lagi suatu saat bisa dicoba, coba sambil nonton kembali rekaman di siang hari ini. Nah, sekarang saya akan uh, share screen, bagikan layar uh, sehingga kita bisa sama-sama melihat tahapan demi tahapan. Bisa dilihat layar yang saya bagikan? Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. baik. Ini Bisa, adalah bisa. ya, Pak, baik. Jadi ini adalah tampilan desktop di awal, tampilan desktop saya. Di sini kalian bisa lihat di sisi kiri desktop ini ada beberapa uh, icon aplikasi. Nah, di sini saya kebetulan punya SketchUp 2021 dan juga 2023. Tuh, saya sudah mengupgrade dari 2021 ke 2023 seperti yang sudah saya sampaikan kali lalu bahwa sebaiknya kalian terus mengupgrade aplikasi ini karena ada beberapa tools, beberapa uh, perintah-perintah yang tidak bisa lagi dioperasikan di SketchUp terdahulu. Nggak alangkah baiknya bisa mengupgrade aplikasi kalian. Ketika kalian mengupgrade atau ketika kalian menginstal SketchUp, pada desktop kalian akan muncul tiga icon ini. Seperti ini ketika saya menginstal SketchUp 2021 juga sama. Bisa lihat kursor saya ya, semua ya. Bisa. Oke, baik. Bisa, Jadi bisa. kalian bisa lihat di sini ada tiga icon yang muncul di desktop ketika kalian menginstal. Jadi ada layout 2021 atau 2023, kemudian ada aplikasi SketchUp-nya sendiri, dan juga eh, style builder. Ya. Jadi ini icon bawaan yang muncul ketika kalian menginstal SketchUp. Nah, dari tiga icon ini, ketiganya tentu memiliki fungsinya masing-masing. Untuk hari ini kita akan pelajari ini, SketchUp 2023. Jadi, ini aplikasi utamanya, icon utamanya untuk mengakses SketchUp, ya. Untuk membuka atau menjalankan aplikasi SketchUp, ini ikonnya SketchUp. Dan dua lainnya ini sebagai penunjang. Dua lainnya ini sebagai penunjang. Jadi ini yang icon utama untuk mengoperasikan SketchUp. Jadi kalian cukup klik dua kali dari icon ini, klik klik kiri ya pada mouse kalian. Kalian klik kiri ya berarti jari telunjuk kalian. Jari telunjuk kalian itu kalian klik dua kali, nah akan membuka window baru seperti ini. Ya. Akan terbuka window baru seperti ini, di mana eh, tampilan window ini tampilan default, tampilan tampilan umum. Semua SketchUp tampilannya seperti ini. Ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di tahap awal ketika mengoperasikan aplikasi SketchUp. Ketika kalian sudah menjalankan aplikasi SketchUp, sudah terbuka Windows seperti ini, di sini kalian akan melihat beberapa opsi. Ada Home, di mana di dalam Home itu ada Create New Model, itu ada template-template yang bisa kalian pilih di sini ya. Ada sekian banyak template.
Kemudian ada open file, di mana di sini menunjukkan file-file pekerjaan kalian terdahulu yang pernah kalian buat sebelumnya yang sudah pernah dijalankan. Jadi recent file, file-file terdahulu yang pernah kalian buka, sudah pernah dijalankan akan muncul di sini. Jadi ini seperti shortcut untuk mengakses pekerjaan-pekerjaan yang sudah pernah kalian buat sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin membuka pekerjaan sebelumnya tanpa harus mengakses folder, kalian bisa lihat di recent file ini. Eh, Sebentar. Jadi ini ada beberapa tampilan di sini. Nah, kalau kalian ingin membuka file terdahulu, kalian tinggal klik file tampilan file-file yang ada di recent file ini. Kalau kalian ingin membuka template baru yang masih kosong, silahkan pilih di ini ya, create new model. Nah, di sini kalian harus perhatikan ada beberapa template di sini. Ya. Ada simple inches, architectural millimeter, simple meter, architectural inch, architectural centimeter, architectural meter, dan sebagainya. Lebih banyak lagi ada. Ya. Jadi ada ini kalau saya klik more template, nah ini akan lebih banyak lagi template-nya di sini. Ya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan di sini adalah kalian biasa bekerja dalam satuan gambar apa. Satuan gambar apa? Di sini maksudnya adalah eh, kalau kalian bekerja dalam skala gambar milimeter, biasa kalian membuat gambar dalam satuan milimeter, misalnya 1 meter yaitu 1000 mili, kalian tulisnya 1000 mili, maka kalian pilih architectural milimeter. Ya. Kalau kalian biasa bekerja dengan unit sentimeter, jadi ketika kalian ingin membuat garis sepanjang 1 meter, tapi kalian buatnya dengan menginput 100 cm, maka kalian pilihnya architectural meter. Nah, kebetulan saya sendiri biasa bekerja dengan template milimeter. Kalau saya sendiri sarankan bahwa biasakan diri untuk bekerja dengan satuan unit milimeter. Semakin kecil satuannya, akan semakin detail gambar yang kalian hasilkan ke unit-unitnya ya, satuannya. Jadi misalnya kalau kalian ingin membuat garis 1 meter, berarti kalian membuat inputnya dengan 1000 milimeter. Ya, jadi 1 meter 1000 milimeter. Itu. Sehingga untuk nanti ketika kalian menggambar objek-objek yang lebih kecil lagi, yang lebih detail lagi, seperti kaca yang hanya ketebalannya 5 mili, maka itu lebih gampang lagi nanti. Objek-objek lain seperti sambungan-sambungan baja, eh, baut-baut pada baja, ya, itu tentunya akan lebih mudah dikerjakan dengan unit milimeter. Jadi karena saya sudah memilih atau saya sudah terbiasa dengan unit milimeter, maka tahap berikutnya adalah saya klik architectural milimeter, klik kiri ya pada mouse kalian, kalian klik kiri untuk memilih architectural milimeter atau sentimeter atau inches. Inches tidak, kita tidak biasa menggunakan inches, sentimeter atau meter ya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika membuka SketchUp, ketika eh, kalian sudah mengakses SketchUp ya di sini ya. Ini tampilan awalnya. Bisa dilihat semuanya? Bisa Pak, bisa. Oke. Bisa Pak. Ya. Baik, jadi ini bisa dilihat bahwa ini adalah tampilan kosong ya. Tampilan kosong pada SketchUp kalian seperti ini. Jadi bisa dilihat bahwa ada hal pertama yang harus kalian perhatikan, bahwa bagian sisi atas ini ya, ya tangan. Nah, ini yang akan kita pelajari terlebih dahulu ya. Bagian toolbars. Bagian toolbars ini yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Apa saja hal-hal yang bisa dilakukan dengan toolbars ini. Jadi ketika kalian membuka pertama kali tentu ada tampilan awal pada toolbars kalian.
Yang paling dasar itu tentu ada file, edit, view, kamera, draw, tools, window, extension, dan juga help. Ketika kalian klik file, di sini akan muncul window baru lagi. Ini ada new from template, open, save, save as, dan sebagainya. Ini untuk pada dasarnya icon file pada toolbars ini untuk melakukan penyimpanan dokumen atau ingin membuka dokumen gambar, file gambar, ya, ingin menyimpannya kembali, kemudian juga bisa nanti dari hasil pekerjaan kita ekspor atau kita buat ke dalam gambar JPEG atau ke dalam file AutoCAD itu bisa. Ini ada di sini. Ya, nanti kita pelajari satu persatu. Kemudian ada setelah file ada edit. Ini. Di sini ada beberapa juga delete guide, invert section. Ya. Kalau kita sudah menjalankan perintah, baru opsi-opsi sebelumnya ini akan hidup. Nah, kalau sudah mulai bekerja, sudah mulai menghasilkan objek. Nah, kalau tidak dia masih non-aktif, masih tidak aktif sekarang. Nah, kemudian setelah edit ada view, ya, ada view. Di view ini kita bisa menyajikan toolbars apa saja yang ingin kita tampilkan. Nah, ini sambil contoh, ini saya bisa hilangkan, ya. Saya bisa hilangkan semua ini sehingga ini menjadi kosong, ya. Ini menjadi kosong. Kalau ini kosong ya seperti ini, jadi ini. Nah, ini tampilan kosongnya, ya. Jadi kalau kalian ingin menambahkan beberapa shortcut tadi, beberapa icon-icon perintah tadi di toolbars, itu kalian bisa view, kemudian kalian toolbars. Nah, jadi saya ulangi lagi, view, kemudian klik toolbar. Ya. Dia akan muncul window baru lagi. Window baru ini akan menunjukkan beberapa item checklist yang bisa kalian pilih untuk menghasilkan atau memunculkan perintah-perintah tadi yang sudah saya hapus tadi bisa dimunculkan. Contohnya ini ketika saya klik kamera, nah dia akan muncul. Ya, dia akan muncul atau saya memilih drawing, dia akan muncul. Saya memilih landscape, dia akan muncul. Saya memilih large tool set, dia akan muncul di sisi kanan ini, ya. Nah, ini dia akan muncul di sini. Jadi icon-icon yang dimunculkan ini tujuannya adalah untuk mempermudah kalian ketika menjalankan perintah. Ya, kalian ingin membuat bidang persegi, misalnya rectangle, kalian tinggal menggunakan icon rectangle ini nantinya, ya. Untuk membuat bidang lingkaran, kalian mengklik circle ini. Jadi ini adalah opsi-opsi untuk menampilkan item-item gambar yang perintah-perintah yang bisa ditampilkan, yang bisa dijadikan bantuan untuk proses pembuatan modeling kalian. Itu setelah sudah, misalnya kalian drag lagi, ya, kembali ke atas, semuanya dirapikan saja lagi. Seperti ini. Ya. Kalau sudah dirasa sudah cukup memenuhi kebutuhan kalian, toolbars ini, kalian bisa close, ya, bisa di close. Nah, jadi tadi sekali lagi view toolbar, ya, untuk memunculkan perintah-perintah apa saja yang ingin ditampilkan pada toolbar ini. Pada dasarnya SketchUp dan AutoCAD itu hampir sama, ya. Hanya yang berbeda pada AutoCAD itu perintah-perintahnya sudah permanen. Jadi ketika kalian ingin membuat
sebuah bidang atau sebuah gambar persegi, maka perintahnya adalah rectangle ya, REC. Tapi pada SketchUp dia hanya kalian bisa mengklik ini ya, mengklik icon ini, kemudian kalian bisa buatkan ya. Atau dengan shortcut ya. Shortcutnya apa? Shortcutnya untuk rectangle itu R. 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 Kalian klik R. Pada keyboard kalian klik tombol R. Itu akan menjadi perintah rectangle atau persegi tadi ya. Nah, yang membedakannya pada AutoCAD dan SketchUp adalah beberapa perintah pada SketchUp itu kalian bisa custom. Custom dalam artian shortcutnya kalian bisa ubah-ubah. Ya, kalau misalnya untuk membuat rectangle, kalian perintah awalnya adalah dengan mengklik pada keyboard huruf R, tapi kalian bisa ubah nanti dengan perintah yang baru. Misalnya karena kalian misalnya tidak fasih dengan berbahasa Inggris, kalau saya lebih mudah mengingat kalau mau membuat persegi, saya ingatnya P misalnya, ya sudah nanti bisa diganti dari R jadi P, itu bisa saja. Ya, nanti kita pelajari itu. Baik, jadi saya lanjutkan kembali. Jadi setelah ada toolbars tadi, ya, view toolbars tadi, untuk menampilkan beberapa icon, kemudian ada kamera di sini ya. Icon kamera ini kalian bisa memilih tampilan kameranya, mau membuatnya menjadi eh, paralel kah? Kalau paralel itu berarti tanpa perspektif, tanpa sudut, tanpa titik hilang. Ya, saya akan coba buat untuk melihat perbedaannya. Nah, ini perspektif ya, ini perspektif. Jadi terlihat ada titik hilang di sini ya. Titik hilang yang menjauh, ya, objek yang mengecil semakin semakin jauh objeknya dia akan semakin mengecil ya. Nah, ini namanya perspektif kamera. Ya, perspektif, ada perspektif bisa dilihat semakin mengecil. Tapi kalau kita setting ke parallel projection, nah ini titik hilangnya menghilang. Nah, jadi dia tidak ada titik hilang. Semuanya mau objeknya menjauh pun dia tetap ukurannya sama. Ini akan sangat membantu nanti ketika kalian ingin menghasilkan gambar gambar kerja ya. Misalnya setelah kalian membuat modeling, kemudian ingin membuatnya menjadi eh, gambar kerja 2 dimensi dengan cara mengekspor modeling 3 dimensi itu dari SketchUp, maka kalian bisa menggunakan kamera paralel ini. Misalnya ini, kalau setelah saya buat setting kamera paralel, kemudian saya klik front seperti ini ya, ini jadi tampak depan. Ya, saya klik ini left, ini akan menjadi tampak samping. Seperti itu. Nah, kembali lagi, jadi itu tujuannya dari kamera ya. Kalian bisa mengatur atau 2 point perspektif itu juga bisa ya. Tapi selama bekerja itu sama kalian membuat modeling itu pastikan bekerja dengan tampilan perspektif ya. Jadi bukan parallel projection tapi perspektif. Kemudian berikutnya kita bisa lihat icon berikutnya adalah icon draw. Di draw itu kalian bisa lihat line, art, tape ya. Kemudian ada sandbox. Ini adalah perintah-perintah yang bisa membantu kalian buat garis ya, line. Perintahnya ini ya. Draw line. Atau kalian bisa nanti kalau terputus bisa akses kembali melalui link sebelumnya ya karena saya pakai akun yang tidak berbayar. Jadi nanti bisa saja terputus. Nah, ini kita ada beberapa perintah ya, untuk membuat line
ada juga pada icon gambar sini. Ini line, freehand drawing, rectangle, ya, circle, polygon, dan sebagainya. Jadi selain di area tadi draw sini, ada juga di sini. Ya, kalian bisa pilih saja mana yang lebih mudah. Seperti ini untuk membuat line, bisa pakai icon yang ini. Kemudian, nah, ini sudah menjadi sebuah garis. Ya. Atau ingin membuat freehand, garis freehand. Nah, ini tinggal, nah, itu sudah. Nah, jadi banyak opsi untuk menjalankan perintah, tergantung kalian lebih mudahnya seperti apa, dengan klik pada icon-icon gambar di toolbars kah, atau mengakses lagi ke area sini, ya, pada toolbars draw seperti ini, baru kemudian pilih line, freehand, atau shape, ya, untuk rectangle, circle, dan sebagainya. Itu jadi tergantung kemudahan. Jadi pada dasarnya banyak cara menghasilkan gambar atau menghasilkan sebuah objek, tinggal sejauh mana cara itu bagi kalian dianggap lebih mudah. Ya, jadi ada istilah banyak jalan menuju Roma, ya. Jadi tujuannya yang penting satu, tapi berbagai macam caranya. Jadi di SketchUp seperti itu. Nih, jadi saya lanjutkan kembali. Dan selain browse, kemudian ada tools, ya. Di tools ini kalian juga bisa melihat beberapa opsi di sini, beberapa perintah. Nanti ini perintah-perintah pada tools ini akan coba kita praktekkan selanjutnya, ya, setelah saya jelaskan dulu semuanya bagian toolbars. Kemudian ada window. Di window ini kalian bisa memperhatikan di sini ada beberapa opsi lagi. Pada icon Windows ini ada default tray, manage trace, new trace, model info, preference, 3D warehouse, component option, komponen attribute. Nah, pada model window ini yang perlu kalian perhatikan yang pertama adalah model info di sini, ya. Jadi setelah kalian window, kemudian model info kalian klik, ya. Window, model info. Di sini akan terbuka window baru lagi, di mana di dalamnya ada lagi animation, classification, component, credit, dimension, file, geolocation, rendering, statistik, text, units, ya. Untuk awal-awal di permulaan yang perlu kalian perhatikan adalah ini, units. Jadi ketika awal kalian membuat SketchUp, mengakses SketchUp, kalian memilih template, ya, memilih template entah itu milimeter, sentimeter, ataupun meter. Nah, kalian bisa cross check kembali apakah template yang kalian pilih sudah berjalan, sudah betul atau tidak. Kalian lihat tadi, ya, di window, kemudian model info dan units, ya. Di units ini kalian bisa lihat settingannya, formatnya seperti formatnya mau apa, dalam bentuk desimal kah, koma, ya. Jadi dalam angka-angka seperti ini dan ada dua angka belakang koma segala macam, atau kalian bisa arsitektural itu dalam inci, ya. Tentu kita tidak bekerja dalam bidang itu, dalam dalam satuan itu, jadi kita sebaiknya tetap di desimal. Nah, kemudian unitnya lagi. Tadi ketika di template kalian memilih milimeter, maka di sini juga pasti akan menjadi milimeter, ya. Tapi kalau di template tadi kalian sudah keliru, kalian salah pilih, oh saya tadi meter Pak, oh bisa kembali lagi, atur lagi, setting lagi, ya. Dari milimeter, sentimeter, meter, ya. Kemudian ada display precision, jadi presisinya sejauh apa kalian mau, tanpa ada koma kah, atau ada satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma, tiga angka di belakang koma, dan sebagainya. Jadi kalau kalian membuat 1 meter 50 senti, ya sorry, 1 meter 53 senti, 53 senti, ya, 1 meter 53,2 senti misalnya.
Jadi 1 meter jadinya akan jadi 1533,2 misalnya, karena ada 2 mili di belakang, ada satu angka di belakang koma. Jadi kalian tergantung satu angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma atau sebagainya ya. Ini untuk area. Tadi kalau ini length panjang, jadi ketika kalian membuat objek panjang, garis ya, misalnya garis ini ya dengan satuan milimeter. Kalau kalian ingin membuat objek area, ya area sebuah persegi ukuran berapa ya. Jadi dia jadi meter persegi ya, meter persegi atau sentimeter persegi atau milimeter persegi. Nah, kalau dalam membuat garis itu kita bisa pakai milimeter, sentimeter ataupun meter. Nah, tapi kalau area orang umumnya pakainya meter persegi ya, lebih mudahnya meter persegi. Jadi bukan sentimeter persegi kah atau milimeter persegi kah atau inci persegi kah, tapi meter persegi. Ya, jadi misalnya kalau kalian lihat contoh-contoh orang iklan dijual sebidang tanah dengan luas 100 meter persegi ya, misalnya seperti itu. Jadi bukan bukan dalam satuan sekian milimeter persegi atau sekian sentimeter persegi, kan tidak, pasti sekian meter persegi. Jadi untuk area sebaiknya tetap meter persegi. Sedangkan untuk volumenya itu meter kubik ya. Meter pangkat 3 ini. Jadi jangan diganti-ganti. Jadi ini hanya unit. Ini kalian tinggal mengecek saja. Oh, tadi saya sudah pilih template atau settingan awal milimeter. Sudah betul tidak di dalam milimeter? Seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam icon window ini ya, model info. Kemudian ada preference juga di sini. Nah, di preference ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kalian di sini bisa melihat ada beberapa opsi. Accessibility, application compatibility, drawing, files, ya, general, graphic, shortcut, template, dan workspace. Yang pertama tentunya kalian lihat general ini, ya. Yang pertama kalian bisa lihat general ini. Ini yang penting. Di sini kalian bisa melihat settingan penyimpanan, saving mode dari aplikasi ini. Kalian bisa setting aplikasi ini akan secara otomatis menyimpan file kalian setiap berapa menit. Nah, ini saya setting setiap 5 menit. Jadi kalau tiba-tiba dia error dan terputus atau tertutup sendiri aplikasinya, atau tiba-tiba listrik mati, kita lupa cas laptop, dan atau misalnya baterai laptop habis, kita lupa save dan mati, tiap 5 menit dia akan mengeset kerjaan kita. Jadi 5 menit save, 5 menit save. Jadi kita bisa setting mau seberapa lama. Bisa 4 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit, atau tiap 15 menit kah ya. Kita bisa setting auto save-nya. Jadi ini harus tetap di checklist auto save. Jadi untuk menjaga pekerjaan kalian jangan sampai kalian lupa save dan dia hilang. Jadi kalau ada auto save, nanti ketika kalian membuka misalnya crash atau tadi laptopnya mati, kalian lupa save, kalian buka lagi aplikasi kalian, nanti akan muncul notifikasi eh, apa? Apakah kalian ingin merecovery, mengembalikan file yang sudah kalian save sebelumnya itu. Ya. Jadi dalam periode 5 menit dia akan save. Nah, tapi catatannya di sini semakin sering dia melakukan auto save, beban kerja dari aplikasi ini akan semakin berat. Ya. Di sini kalian bisa lihat ada auto save ya. Tadi saya ingatkan bahwa semakin pendek durasi auto save kalian, maka beban aplikasi ini akan semakin berat. Kan dia harus menyimpan setiap 1 menit, ya. Dia akan lebih berat. Jadi mungkin paling tidak bisa bisa disesuaikan
setiap 5 menit sekali atau 10 menit sekali, ya. Kalian bisa melakukan autosave-nya, ya, settingan autosave ini. Ini penting, ya. Kalau sudah, kalian oke. Ya. Kembali lagi tadi, window, preference, ya. Nah, kemudian ada general. General ini kalian bisa setting. Ya. Kemudian di sini juga di preference ini kalian bisa melihat settingan yang berikutnya yang kalian perhatikan itu adalah shortcut. Di sini kalian bisa lihat ada shortcut, ya. Di sini adalah settingan untuk mengatur shortcut kalian. Ya. Misalnya tadi ya rectangle, ya. Kalian bentar. Ini, ya. Draw shape rectangle, ya. Ini draw shape rectangle. Nah, ini sudah dengan secara otomatis di sini terlihat bahwa settingan awal dari SketchUp ini shortcutnya adalah R. Jadi kalian bisa menggantinya. Kalian bisa menggantinya dengan menambahkan shortcut yang berbeda. Ya, add shortcut itu bisa menggantikan yang awalnya R bisa digantikan dengan huruf lain, misalnya PK untuk persegi misalnya, atau apakah yang menurut kalian lebih mudah kalian ingat itu bisa disetting, ya. Tapi kalau tidak mau setting apalagi atau misalnya mau dikembalikan ke settingan awal, tinggal reset all. Jadi di reset all saja semua. Ya, itu akan kembali ke settingan awal. Nah, itu tampilan untuk shortcut. Kemudian di sini ada lagi template, ya. Pada preference kalian bisa memilih lagi template. Jadi kalau sebelumnya di awal ketika kalian membuka aplikasi SketchUp, kalian bisa melihat bahwa kalian harus memilih template terlebih dahulu. Tapi misalnya ada kasus bahwa kalian keliru, oh, Pak, tadi saya salah pilih template, Pak. Di awal harusnya saya pilih meter, tapi saya kliknya yang milimeter, atau sebaliknya saya harusnya milimeter tapi saya pilihnya meter. Nah, ini bisa diperbaiki dengan memilih kembali template di sini, preference, ya. Kalau sudah oke saja, ya. Oke. Jadi tadi window preference. Jadi pada preference ini yang penting yang pertama adalah general tadi, dan shortcut, dan juga template tadi, ya. Kalau sudah settingannya kalian oke saja. Kemudian selain window itu ada di sini kalian bisa lihat di window juga selain model dan model info, preference, ada juga 3D warehouse. 3D warehouse ini adalah shortcut untuk mengakses Google Warehouse, ya, di mana kalian bisa mendownload beberapa item-item seperti furniture kah, seperti item mobil, ya, kendaraan, lainnya kalian bisa download di sini. Misalnya ini saya ingin mencari uh, meja kayu, wooden table. Nah, ini akan muncul berbagai macam komponen yang bisa kalian download. Ya, di sini kalian bisa download sehingga bisa kalian tambahkan di pekerjaan kalian. Kalian bisa download di sini. Misalnya ini saya ingin mendownload ini wooden coffee table 6,3 mega. Kalian bisa download ini. Nah, ketika kalian download akan muncul tampilan load this directly into your SketchUp model. Kalau kalian ingin langsung mendownloadnya
ke modeling SketchUp kalian, kalian klik yes ya. Atau ingin sekedar menyimpan saja, kalian ingin membuat library atau kumpulan-kumpulan furniture dari Google Warehouse, kalian ingin download sehingga sewaktu-waktu kalian bisa pakai lagi, itu kalian bisa lakukan itu dengan kalian pilih no. Ya, ketika kalian pilih no, nanti kalian akan terbuka window baru. Ya. Sorry, saya share screen-nya dengan seperti ini saja. Nah, jadi kembali lagi, misalnya ketika saya ingin mendownload meja ini ya, saya klik download, kemudian kalau saya ingin mendownloadnya langsung, nah ini saya mendownloadnya langsung, dia nanti akan muncul langsung di objek. Nah ini sudah terdownload ya, dia langsung sudah muncul di pekerjaan kalian seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian tidak mau, kalian ingin sekedar mengoleksi atau membuat library kumpulan-kumpulan furniture yang di-download, nah, kalian bisa eh, klik download. Ketika muncul window seperti ini, load this directly into your SketchUp model, kalian pilih no. Ketika kalian pilih no, dia akan membuka file window baru, di mana kalian akan diarahkan kira-kira mau di-save di mana modeling ini. Ya. Misalnya saya save-nya di sini ya, di folder SketchUp support. Ya, misalnya saya buat folder table, ya, meja. Ya. Nah, di sini saya save-nya. Jadi dia sudah terdownload di sana. Ini saya sudah mendownloadnya. Tadi ya di SketchUp support. Di sini ada table. Nah, ini tadi saya sudah download ini ya. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian ingin mencari komponen-komponen atau modeling-modeling yang sudah kalian download, bisa ya, dan dipakai kembali di modeling kalian bisa. Nah, itu adalah fungsi dari 3D Warehouse. Kalian bisa mendownload berbagai macam hal dari furniture, kemudian bisa juga apa, misalnya tanaman, ya, tree, pohon, misalnya. Nah, di sini kalian bisa lihat akan banyak jenis pohon di sini, kalian bisa download di sini. Ya, atau misalnya eh, car, sorry, mobil. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat ada berbagai macam mobil, jenis mobil yang bisa kalian download. Ya. Di sini yang sudah pernah dibuat oleh orang-orang sebelumnya dan diupload ke 3D Warehouse ini. Jadi tinggal kalian pilih kira-kira mana yang kualitasnya lebih baik. Ya. Karena ada yang orang asal buat saja di sini. Jadi kalian pilih saja yang paling baik, bisa kalian pakai di modeling kalian. Ini fungsi dari 3D Warehouse. Jadi untuk kalian memperoleh modeling-modeling yang ideal, komponen-komponen yang ideal bisa kalian terapkan pada desain kalian. Nah, 3D Warehouse ini bisa diakses dengan SketchUp 2022 ke atas. 2021 sudah tidak bisa lagi mengakses 3D Warehouse. Jadi tadi kenapa kalian lihat saya ada SketchUp 2021 dan 2023. Jadi sebelumnya saya pakai SketchUp 2021 ternyata sudah tidak bisa lagi mengakses 3D Warehouse. Jadi harus di-upgrade. Jadi ini cara SketchUp untuk memaksa kita ya, salah satu cara SketchUp memaksa kita untuk terus mengupgrade aplikasinya, ya ini dengan cara membatasi ruang gerak kita. Jadi kalau kita ingin mengakses 3D Warehouse, maka SketchUp yang kita pakai paling tidak 2022 ke atas. Ya, 2022, 2023, dan paling baru 2023. Ya. Jadi silahkan yang
sudah punya SketchUp 2023, sudah bisa dioperasikan langsung untuk mengakses 3D Warehouse. Sedangkan yang belum, yang masih SketchUp lama, bisa di-upgrade SketchUp-nya. Itu adalah kegunaan dari 3D Warehouse. Tadi ya, ada di window, kemudian 3D Warehouse. Nah, selain itu ada extension. Extension Warehouse, Extension Manager, Developer. Nah, extension ini adalah icon di mana kalian bisa melihat plugin-plugin apa saja yang kalian sudah install. Plugin itu adalah aplikasi bantuan, aplikasi eksternal bantuan yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan kalian. Seperti di sini saya ada plugin Enscape ya, untuk rendering di sini. Saya sudah install di luar aplikasi Enscape, jadi untuk rendering pekerjaan modeling saya. Jadi sudah muncul di sini extension Enscape. Kalau tidak ada, dia akan cuman ada opsi extension warehouse, extension manager, dan extension developer. Kalau extension warehouse, di sini kalian bisa melihat aplikasi apa saja yang bisa kalian download ya di sini di extension warehouse. Ada TrueBand di sini. TrueBand itu untuk membengkokkan modeling kalian ya dengan lebih mudah untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang lebih dinamis lagi. Kemudian ada hal-hal lain, ada Lumion Live Synchronization, ada SketchUp Material Drawer, ya. Dan masih banyak lain. Kalian bisa search di sini kategorinya. Ya ada animation untuk kategori animasi di sini. Ada developer tools dan sebagainya. Ada berbagai macam plugin yang bisa membantu kalian dalam bekerja. Ada plugin yang bisa membantu kalian untuk membuat atap rumah misalnya ya. Jadi bentuk atap rumah yang bentuk atap limasan yang sering kalian lihat itu ada pluginnya. Sehingga kalian tidak harus membuatnya secara manual. Jadi ketika kalian buat langsung otomatis terbentuk atap rumahnya sesuai garis-garis atapnya. Itu ada pluginnya. Jadi tinggal nanti kalian uh, cari tahu. Nah, plugin-plugin itu seperti apa pluginnya, alat-alat bantu plugin seperti apa, cara installnya seperti apa, itu banyak tutorial di YouTube. Jadi kalau saya berikan semuanya di perkuliahan ini, waktu kita tidak akan cukup karena saya cuma punya satu kali pertemuan, ya, satu kali pertemuan untuk perkuliahan pengantar ini. Nanti tentunya ke depannya kalian dituntut untuk mengeksplor sendiri. Jadi tidak cukup dengan berharap semuanya akan diberi di materi perkuliahan. Tidak. Maka dari itu, saya harap semuanya coba lagi di rumah, cari tahu lagi. Saya yakin kalian bisa lebih jago dari saya. Ya. Biasa yang anak-anak muda itu lebih semangat kalau yang begini-begini, cari tahu yang baru-baru seperti itu mereka lebih semangat, kalian lebih semangat. Kalian bisa lebih hebat dari saya dan itu kasusnya selalu seperti itu. Ya. Jadi senior-senior kalian di atas itu awal-awal tidak bisa mengoperasikan SketchUp. Ya. Satu kali kenal SketchUp, tiba-tiba kali berikutnya sudah jauh lebih jago dari saya. Plugin-plugin sudah tahu semuanya. Cara mengoperasikan aplikasi-aplikasi tambahan sudah lebih jago dari saya. Jadi perkuliahan ini sifatnya sebagai pengantar, sebagai pengenalan, sehingga kalian tahu bahwa begitu besar, begitu luas potensi yang bisa kalian explore di sini. Jadi jangan jangan terbatas hanya materi perkuliahan saja. Dan begitu mudah untuk memperoleh tutorial-tutorial. Ya. Jadi daripada kalian menghabiskan banyak waktu dengan hal-hal browsing yang tidak berguna, yang misalnya browsing-browsing TikTok kah atau
main-main Instagram kah, ya bisa kalian akses YouTube, lihat tutorial ini, tutorial itu banyak, sangat banyak. Ya. Di YouTube sudah sangat banyak tutorial SketchUp ya. Saya ambil contoh misalnya. Nah, nah, ini ya, ini sudah banyak contohnya dari channel ini yang menurut saya paling kompatibel ini channelnya ini ya. Saya tidak, nah ini SketchUp Essential. Jadi dia banyak memberikan tutorial-tutorial, plugin-plugin yang bisa membantu kalian membuat atau menghasilkan modeling tiga dimensi. Contohnya seperti ini ya. Heat Roof. Ini plugin. Jadi bisa bisa membuat kalian menghasilkan bentuk atap, model atap dengan lebih mudah ya. Ini plugin. Jadi kalian tidak perlu membuatnya secara manual, kalian bisa langsung menghasilkan modeling atap dengan plugin ini, dengan alat bantu ini ya. Nah, ini contohnya. Hmm, Jadi kalian akan sangat terbantu. Jadi akan sangat banyak tutorial di luar sana ya, dan jauh lebih ahli dari saya. Saya tidak tidak bukan berarti saya sebagai dosen pengajar terus saya tahu segalanya, tidak. Jadi saya ada keterbatasan juga sehingga saya juga masih belajar-belajar terus belajar dan saya harap juga kalian akan terus mencoba di luar sana ya. Saya lanjutkan kembali, tadi ada extension tadi sudah sampai ya. Kemudian di sini ada help. Nah, di help ini hanya sebagai informasi saja, bantuan saja untuk mengetahui informasi-informasi terkait aplikasi kalian ya, about SketchUp ya. Ketika kalian ingin membuat akun. Jadi untuk mengakses 3D Warehouse kan harus punya akun Blender. Sorry, bukan Blender, eh, Dreamweaver ya. Jadi ada aplikasi akun SketchUp ya. Seperti ini saya sudah punya akunnya sehingga saya bisa mengakses 3D Warehouse tadi. Jadi kalau kalian tidak buat akun dulu, kalian tidak bisa mendownload. Bisa mengakses, tapi tidak bisa didownload. Ya. File-file atau komponen-komponen yang ingin kalian download dari 3D Warehouse itu tidak bisa terdownload kalau kalian tidak punya akun. Jadi nanti bisa buat akunnya dulu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum saya lanjut lagi. Pas, Pak. Oke, baik. Nanti bisa ditonton kembali ya perkuliahan kita. Saya sudah record dari tadi. Ya, Pak, Semoga siap. bisa terekam dengan baik. Baik, jadi selanjutnya kita kembali lagi ya. Eh, Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, ini setelah tadi kita mempelajari apa saja yang ada di toolbar dan bagaimana memunculkan icon-icon ini sebagai alat bantu tadi. Berikutnya kita akan coba untuk menghasilkan sebuah objek atau sebuah gambar. Ya. Sebelumnya tentu kalian harus perhatikan bagaimana tampilan dari bidang kerja kalian. Jadi ketika kalian membuka SketchUp, tentunya tampilannya akan seperti ini. Di sini ada ada sebuah sesosok manusia ya, perempuan dan seekor kucing. Ya, jadi ini sebagai skala pembanding saja, sebagai acuan saja ya, sosok manusia ini. Ya, jadi ini bidang kerja kalian pada SketchUp itu kalian akan melihat aksis ini ya, sumbu aksis. Ada sumbu X yang ditandai dengan warna merah. Ini bisa lihat tutor saya semuanya. Bisa, Pak. Oke, baik. Nah,
Nah, itu yang di dekat kursor saya itu adalah sumbu X ya, yang berwarna merah ini. Yang berwarna merah ini sumbu X. Jadi dia ada 3 warna, merah, hijau, dan biru. Bisa dilihat ya semua ya. Bisa Pak, bisa. Tidak. Bisa Pak, bisa. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan. Nah, merah ini sumbu X atau sumbu horizontal ya. Eh, Kemudian ada sumbu Y yang ditandai dengan warna hijau dan sumbu Z ya, X, Y, Z ini yang berwarna biru ini. Jadi karena dia 3 dimensi, eh, 3 dimensional, jadi dia sumbunya tidak 2 saja, tidak hanya X dan Y saja, tapi ada sumbu vertikalnya juga ya di sini. Nah, ini yang menjadi acuan kalian, ya, acuan kerja kalian. Jadi kalian bisa bekerja di mana saja, tidak harus di dekat dengan objek ini, dekat sumbu ini, tidak. Ya. Kalian bisa bekerja di mana saja, di sini, di sini, di sini, di mana saja. Ya. Tapi tetap acuannya adalah ini, sumbu horizontal tadi, kemudian eh, Y-nya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ini adalah tampilan awal kalian. Untuk menggerakkan mouse atau kursor kalian pada SketchUp, ntar saya tampilkan video saya. Jadi untuk menggerakkan kursor kalian itu pada mouse kalian itu, untuk menggerakkan kursor itu yang pertama yang penting yang ada scrollnya, alat scrollingnya, alat scrollnya ini. Jadi untuk zoom in, zoom out itu dengan scroll, maju mundur ya, maju mundurkan, sorry, Eh, maju mundurkan scroll kalian. Jadi untuk zoom zoom in, memperbesar ke arah objek itu scroll ke depan, scroll ke belakang untuk zoom out. Jadi ini fungsinya ya, scroll. Nah, kemudian untuk orbit, untuk memutar ya, memutar seperti ini. Ya, memutar seperti ini. Atas, bawah ya. Itu caranya dengan menahan scroll kalian. Klik scroll kalian, tahan ya. Sambil digeserkan, digerakkan mouse kalian. Scroll. Nah, sambil ditahan. Jadi ntar bisa dilihat, saya tidak bawa. Nah, ini kalau kalian lihat tangan saya, jadi sambil sambil ditahan scrollnya seperti ini. Nah, ini digerakkan. Itu untuk melihat, untuk orbitnya. Jadi kalau sudah, lepas. Scroll lagi, lepas. Tahan, tahan. Ini. Zoom out, zoom in. Ya, zoom out, zoom in. Scroll. Tahan untuk orbit. Ini. Nah, itu adalah eh, tombol-tombol yang harus kalian perhatikan ketika menggerakkan objek kalian, menggerakkan objek, menggerakkan pandangan pada pada layar kalian. Jadi mungkin tahap awal kalian akan sedikit canggung ya. Yang baru pertama kali akses SketchUp atau menggunakan SketchUp mungkin agak-agak susah karena belum terbiasa, kadang kala juga mungkin mau scroll, mau lihat dari atas, kepalanya sampai naik-naik gini. Lihat dari bawah sampai begini-begini. Mungkin mungkin itu biasa ya. Dulu kalau kalian awal-awal ingat kalian main-main PS pertama kali pegang stick ya, mobil misalnya main mobil, mobil belok kiri kalian ikut begini-begini cuy. Padahal tombol saja yang gerak ya, tidak perlu badan kalian. Tapi itu karena belum terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa ya sudah diam saja begini, gerak-gerakan seperti biasa. Nah, tugas kalian harusnya nanti kalau kalian bisa mengakses aplikasi ini, bisa pinjam laptop teman atau yang punya laptop bisa silakan langsung dicoba. Tugas kalian pertama apa ya, membiasakan diri kalian dengan menggerakkan kursor, zoom in, zoom out. Nah, misalnya cukup dari objek ini, tidak perlu buat objek dulu apa-apa. Kalian gerakan, oh ini bagian atas, oh ini dari sisi bawah. Kita bisa lihat dari bawah seperti ini. Ya.
Zoom out lagi. Oh, ini. Ya. Atau kalau mau lebih mudah, kita buat objek dulu nanti ya. Nah, jadi tinggal nanti kalian latihan di scroll-scroll seperti ini. Nah, selain dengan menahan scroll pada mouse kalian untuk orbit ya, untuk memutar orbitnya seperti ini, bisa juga dengan ini ya, pada toolbar sini. Kalian bisa lihat ini namanya orbit, navigate by reorienting the camera view. Jadi kalian klik ini, ya ini sudah. Jadi kalian tidak perlu tahan kursor, tidak perlu tahan scroll, ya. Tidak perlu tahan scroll, dia sudah aktif. Tinggal kalian tahan klik kanan jari telunjuk kalian pada mouse. Jadi kalau ini sudah aktif, mouse kalian, kursor kalian sudah berubah menjadi ini ya, sudah menjadi dari yang sebelumnya panah, kemudian sudah menjadi orbit seperti ini. Kalian tinggal arahkan kursor kalian, ya, tinggal gerakan kursor kalian ini pakai telunjuk. Jadi tidak perlu, tapi tidak perlu pakai tahan kursor. Scroll ini tidak pakai telunjuk, klik kiri, tahan. Bentar. Nah, jadi itu yang harus kalian biasakan terlebih dahulu bagaimana mengoperasikan SketchUp ya. Jadi karena ini 3 dimensi, jadi di tahap awal agak agak canggung, agak agak tidak terbiasa, jadi harus terus terus dibiasakan ya, untuk melihat dari berbagai macam sampai dengan terbiasa kalian mengoperasikan. Ya. Baik, sampai sini bisa diikuti semuanya? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Bang. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi nanti bisa Bisa. bisa dicoba nanti di rumah ya cara mengoperasikan. Siap. Ya. Iya, siap. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mulai membuat eh, ini ya, objek ya, membuat objek entah itu berupa garis, berupa bidang atau berupa eh, bentuk gempal, bentuk 3 dimensi ya, wujud 3 dimensi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa acuannya adalah aksis ini, ya, acuan aksis. Jadi kalau ini bidang kertas, bidang gambar kalian 2 dimensi, di atas aksis inilah bidang gambar kalian. Nah, ini kalian lihat orang ini berdiri di atas aksis ini. Setelah aksis merah ini, X ini, di atasnya. Ya, ini bidang gambar. Di bawahnya itu, kalau kalian ibaratkan misalnya rumah, ya itu bawah tanah. Ya ini di bawah tanah, di atas. Ya. Jadi kalau kalian ingin membuat garis, misalnya, ya ini pakai tools ini ya, line atau tadi shortcut L. Nah, kalian setelah klik tools ini, kursor kalian berubah dari yang panah menjadi pensil seperti ini. Kalian tinggal sudah ingin memulai garisnya di bagian mana? Ya, di bidang yang mana? Di bidang datar ini, bidang 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 di atas sumbu merah ini, sumbu merah dan sumbu hijau ini. Jadi jangan di bawah, jadi di atasnya. Jadi kalian klik, nah ini, klik kiri ya, klik kiri pada mouse kalian. Nah, ketika membuat garis itu kalian tentu akan sedikit susah. Oh, ini di mana mau lurusnya ya, Pak ya? Nah, ini lihat, ketika kalian membuat garis ingin sejajar dengan sumbu X yang berwarna merah, kalian gerakan kursor kalian. Jadi saya ulang lagi ya, sambil kalian bisa lihat tangan saya. Nah, sorry. Bisa dilihat ya semua video saya ya.
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. bisa mulai lagi. Ini kalian klik dengan tombol kiri pada mouse kalian, klik kiri ini. Sampai kursor kalian yang panah berubah jadi pensil tadi. Kemudian klik lagi di bidang gambarnya. Nah, klik lepas. Klik satu kali saja. Nah, kemudian gerakan saja. Ini mau kemana? Ya. Kalau kalian ingin sejajar, garis kalian ingin sejajar dengan sumbu X, yaitu sumbu yang berwarna merah, itu kalian gerakkan sampai garis kalian berubah warna merah. Nah, ini sudah. Ini on red axis. Ya. Jadi dia sudah sejajar dengan warna merah. Kalau ingin sejajar dengan warna hijau, gerakan. Nah, ini dia berubah jadi warna hijau. On green axis. Ingin tegak lurus sejajar dengan warna biru, gerakan lagi. Nah, ini. On blue axis. Jadi cukup satu kali klik saja untuk memulai titik awal dari garis kalian. Kemudian kalian arahkan mau sejajar dengan merah kah, sumbu hijau kah, atau sumbu biru. Sumbu X, Y, ataukah Z. Jadi kalian tinggal sesuaikan. Misalnya setelah kalian, oke Pak, saya ingin sejajar dengan garis sumbu merah X. Panjang garisnya adalah 2 meter. Panjang garisnya 2 meter. Ini kalian bisa lihat di layar, di sudut kanan bawah layar. Kalian bisa lihat tidak ada tulisan line 2009 mm. Bisa lihat tidak? Bisa ya? Jadi kalau saya gerakan terus, dia bertambah terus itu panjangnya. Bisa ya, lihat ya? Bisa tidak? Di sudut kanan bawah. Bisa, Pak. Bisa, bisa. Ya, Bisa, bisa. ya itu dia akan bisa bertambah terus Bisa. panjangnya atau berkurang unitnya. Karena saya bekerja dengan satuan milimeter. Jadi kalau saya ingin membuat garis sepanjang 2 meter, jadi saya tidak gerakan secara manual seperti ini. Ini kadang bisa keliru nanti. Ya. Jadi kalian setelah yakin ingin membuat 2 meter sejajar dengan sumbu merah seperti ini, kalian ketik pada keyboard, ya pada keyboard kalian klik, bukan klik, kalian ketik 2000 karena 2 meter 2000 mili ya, 2000 ya. Kemudian enter. Nah, ini adalah garis sepanjang 2 meter ya. Nah, ini dia tidak terputus. Garisnya ini masih tetap aktif, perintah garisnya. Kalau ingin menyelesaikannya, klik spasi atau escape. Spasi untuk menghilangkan perintah garis tadi. Jadi dia sudah menjadi garis sepanjang 2 meter. Ya, ini ya. Garis sepanjang 2 meter. Nih. Saya ukur, nah ini garis sepanjang 2 meter. Jadi tadi bagaimana untuk mengukur itu tape measurement, yaitu shortcutnya T. T, dia akan terus kalian klik T pada keyboard kalian, dia akan muncul alat ukur seperti ini ya, alat ukur. Kalian klik di awal titik dan di titik akhir, nah itu 2 meter ya. 2 meter. Jadi sudah tepat 2 meter. Nah, kalau kalian ingin membuat garis tegak lurusnya juga 2 meter, sejajar dengan garis hijau, sumbu Y-nya, lihat lagi ini ya, sampai dia berubah jadi warna hijau. On green axis. Ya, kembali lagi, klik ini atau kalian untuk shortcut gambar garis itu line, L. L. Klik L pada keyboard. Dia sudah. Nah, klik pada salah satu titik. Ingin sejajar dengan garis warna hijau, sampai garisnya berubah warna hijau, kemudian kalian inputkan mau berapa panjang. Misalnya mau 2 kalinya dari 2 meter, atau 4 meter, berarti 4000 mili. 4000, kemudian enter. Kemudian untuk menyelesaikannya, kalian mengakhiri perintah lain, kalian spasi. Nah, ini dia sudah menjadi garis
tegak lurus ya dengan tadi garis 2 meter sepanjang 4 meter. Apakah betul 4 meter? Ya, 4 meter. Jadi tadi kalau kalian bekerja dengan satuan unit yang biasanya kalian umumnya kalian kerja dalam meter, maka misalnya 1 meter satu ya, kalian ingin membuat garis 1 meter, kalian input satu ya, maka di template awal tadi kalian bekerja dengan template meter, bukan template mili. Kalau kalian bekerja biasa dengan 1 meter 100 cm, ya berarti kalian kerja dengan template centimeter. Nah, ini akan sangat berpengaruh kalau kalian keliru ya. Tadi kalau kalian keliru, bisa saja objek kalian lebih kecil. Misalnya kalian bekerja dalam meter, tapi template-nya kalian pilih template yang unitnya milimeter. Nanti ketika kalian membuat objek ukuran persegi, misalnya 1 meter kali 1 meter, yang harusnya kalian buatnya 1000 kali 1000 garisnya ya, panjang 1000 milimeter, 1000 milimeter, 1000 milimeter. Oke, baik. Jadi tadi untuk membuat garis atau membuat bidang sekalipun, ya itu acuannya di sumbu ini, ya, di sumbu X, Y maupun Z. Misalnya saya ingin membuat bidang persegi, ya dengan mengklik rectangle, ya icon rectangle ini, atau dengan menjalankan perintah rectangle dengan shortcutnya itu R. Nah, kalian tinggal ingin mengerjakannya di mana di bidang ini. Itu kalian klik seperti biasa, klik kanan, klik kiri pada mouse kalian dan diarahkan. Mau seperti apa? Mau persegi panjang kah? Mau persegi? Ya. Kalau warnanya seperti ini, dia berwarna biru seperti ini, artinya dia akan berada pada bidang datar. Dia akan berada pada bidang datar. Tapi kalau dia berwarna hijau seperti ini, dia akan menjadi bidang tegak, ya, persegi kalian. Jadi kalau kalian ingin membuat persegi pada bidang datar, sampai perseginya tadi berwarna biru. Nah, kemudian kalian ingin menginputkan ukuran atau dimensi dari perseginya, itu kalian inputkan kembali. Jadi sekali lagi kembali. Jadi kembali, oh ingin membuat persegi, ini perintahnya rectangle ya atau R shortcutnya. Kemudian kalian klik kiri pada mouse kalian. Klik kiri pada mouse kalian. Bentar, saya aktifkan video saya saja. Nah, jadi kalian eh, pada pada bidang kerja kalian, tuh, di mana kalian ingin membuat persegi, setelah sudah oke, kalian klik kiri pada mouse kalian, klik jari telunjuk ya, pada mouse kalian, klik lepas. Nah ini sudah, terus kemudian gerakan mouse kalian mau ke arah mana perseginya. Ya. Nah, untuk menginputkan dimensi dari persegi ini, misalnya persegi ukuran 2 meter kali 2 meter atau 3 meter kali 3 meter. Ya. Itu kalian lihat pada sudut kanan bawah. Pada sudut kanan bawah itu kalian bisa lihat yang sebelumnya pada saat kalian menjalankan perintah lain, angkanya cuma satu saja. Ya, yaitu panjangnya saja. Seberapa panjang. Tapi ketika kalian menjalankan perintah rectangle atau persegi, itu angkanya jadi 2, ya. Yang terus berubah-ubah kalau kalian geser terus mouse kalian. Seperti saat ini, ketika saya diam, angka yang tertera pada sudut kanan bawah itu 2567 mm titik
4.830 mm. Jadi persegi ukuran 2,5 sekian meter kali 4,8 sekian meter. Yaitu ukuran dari perseginya. Jadi ketika kalian ingin membuat persegi misalnya 3 meter kali 3 meter, jadi kalian inputkan angkanya. Ya. 3, sorry, 3.000 ya, 3.000 titik koma ya, jadi bukan kali ya, jadi titik koma. Jadi ingin membuat 3 meter kali 3 meter, caranya dengan menginput angkanya, ya, 3 meter itu karena saya kerja dengan milimeter, berarti 3.000 mili, 3.000 titik koma pada keyboard, klik tombol titik koma, ya, 3.000. Nah, seperti ini, kemudian enter. Ini sudah menjadi persegi dengan ukuran 3 kali 3. 3 meter kali 3 meter. 3 meter, 3 meter. Nah, ini sudah menjadi persegi. Jadi cara membuatnya ya, kalau untuk membuat persegi ya bisa dengan kalian secara manual buat line 3 meter ya. Kemudian buat line lagi 3 meter lagi. Kemudian line lagi 3 meter lagi. Sorry. Nah, 3 meter lagi. Atau dengan perintah rectangle. Jadi perintah-perintah ini untuk menghasilkan rectangle bisa dengan secara manual, ya, bisa dengan cara manual membuat garis-garis yang saling berpotongan sehingga membentuk bidang, atau dengan cara langsung menjalankan perintah rectangle. Jadi tentunya akan lebih mudah ya, tidak memakan waktu dengan cara seperti itu, dengan cara menjalankan rectangle. Ya. Ini siapa yang coret-coret ini nih? Aurelio Veo. Mau saya keluarkan dari kuliah kah? Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Pas. Pas. Pas, Pak. Oke, Pas, Pak. baik. Sama halnya juga dengan ketika kalian ingin membuat lingkaran, circle. Ini shortcut ya, ini ikonnya yaitu circle. Ya, klik pada bidang kalian ingin buat. Nah, kemudian ini gerakan mouse kalian. Klik kiri pada mouse, kemudian jadi tentukan area bidangnya di mana kalian ingin bekerja. Klik satu kali, klik kiri pada mouse untuk menjadikan acuan titik awal dan bergerak. Nah, pada lingkaran, ketika membuat lingkaran, yang kalian lihat pada angka di sudut kanan bawah itu adalah jari-jarinya. Jadi bukan diameternya. Jadi kalau kalian ingin membuat lingkaran dengan diameter 4 meter, maka kalian jari-jarinya kalian input 2 meter. Jadi kalian klik 2 meter, 2000, enter. Nah, ini sudah menjadi lingkaran dengan diameter 4 meter. Jadi yang tadi itu adalah radiusnya, jari-jarinya. R-nya, yaitu 2 meter. 2 meter, 2 meter, 2 meter. Ya. Jadi jangan sampai keliru. Itu adalah perintah-perintahnya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita mulai dengan eh, cara membuat modeling 3 dimensi. Ya, untuk lebih lamanya, lebih jauhnya lagi. Karena kalau sekarang langsung dicoba semuanya, saya takutnya kalian
mau nontonnya juga sudah malas, terlalu panjang nanti video. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pas, Pak. Pas. Tidak. Oke, baik. Jadi nanti kita coba cari waktu ya. Kita cari waktu untuk kita kuliah Zoom saja di luar jam perkuliahan multimedia. Kalau multimedia kan di hari Jumat ya. Jadi kita coba cari waktu di hari lain untuk terus biasakan kalian dengan aplikasi SketchUp. Karena kalau kita dengan jumlah pertemuan yang dibagi oleh Pak Budi, yaitu SketchUp hanya 2 pertemuan saja, itu tentu saya khawatir kalian kesulitan nantinya menguasainya. Nah, jadi kita akan cari waktu di luar jadwal perkuliahan multimedia. Kita akan kuliah secara Zoom lagi seperti ini. Dan saya harap di pertemuan berikutnya kalian sudah menonton kembali video hari ini dan sudah mencoba lagi kembali semua tools-tools atau perintah-perintah ataupun juga settingan-settingan yang sudah saya berikan di hari ini ya. Nanti tentunya di pertemuan berikutnya akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk menguji apakah kalian sudah menonton kembali tidak videonya atau kalian hanya sekedar ikut dan tidur saja seperti tadi saya lihat di video ya.